Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Berjumpa lagi bersama saya, Eka Nur Hidayah, dengan nomor NIM 193223006, merupakan mahasiswa pendidikan matematika STKIP Muhammadiyah Kuningan. Setelah beberapa pertemuan, kita membahas materi mengenai persamaan kuadrat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi fungsi kuadrat. Namun sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Ini sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan fungsi kuadrat itu? Fungsi kuadrat adalah suatu fungsi dalam himpunan bilangan yang dinyatakan dengan rumus fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dengan a-nya tidak sama dengan 0 dan a, b, c merupakan elemen atau anggota bilangan real. Untuk menggambar grafik fungsi kuadrat pada koordinat kartesius, lambang fx dapat diganti dengan y, sehingga fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dapat ditulis y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dengan x-nya disebut dengan variabel bebas dan y disebut dengan variabel terikat. Untuk selanjutnya, sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Nah, yang pertama, berdasarkan nilai a. Jika a lebih besar daripada 0, grafik mempunyai titik balik minimum, atau grafik berupa parabola terbuka ke atas. Dan jika a lebih kecil daripada 0, grafik mempunyai titik balik maksimum, atau grafik berupa parabola terbuka ke bawah. Untuk yang kedua, berdasarkan nilai diskriminan atau nilai d. Jika D lebih besar daripada 0, grafik memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Jika D sama dengan 0, grafik menyinggung sumbu X di sebuah titik. Dan jika D lebih kecil daripada 0, grafik tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Nah, kemudian berikut ini beberapa kemungkinan sketsa grafik fungsi kuadrat. Y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c berdasarkan nilai koefisien x kuadrat atau nilai a dan nilai diskriminan atau nilai d. Di sini terdapat 6 gambar grafik fungsi kuadrat. Untuk gambar yang pertama, apabila a lebih besar dari 0, d lebih kecil dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas dan tidak menyinggung maupun memotong sumbu x, jadi bisa dikatakan mengambang. Untuk gambar yang kedua, apabila a lebih besar dari 0, d sama dengan 0, maka grafiknya terbuka ke atas dan menyinggung pada sumbu x. Untuk gambar yang ketiga, apabila a lebih besar dari 0, d lebih besar dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas dan memotong sumbu x pada dua titik yang berbeda. Untuk gambar yang keempat, apabila a lebih kecil dari 0, d lebih kecil dari 0, maka grafiknya terbuka ke bawah dan tidak memotong maupun menyinggung sumbu x, jadi bisa dikatakan mengambang juga. Untuk gambar yang kelima, apabila a lebih kecil dari 0, d sama dengan 0, maka grafiknya terbuka ke bawah dan menyinggung sumbu x. Dan untuk gambar yang keenam, apabila a lebih kecil dari 0, d lebih besar dari 0, maka grafiknya terbuka ke bawah dan memotong sumbu x pada dua titik yang berbeda. Untuk memahaminya lebih lanjut, kita langsung saja ke contoh soal. Sebutkan sifat-sifat grafik fungsi berikut. Untuk yang A, fx sama dengan x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 4. Untuk yang B, fx sama dengan negatif 2x pangkat 2 ditambah x dikurangi 5. Untuk penyelesaiannya, untuk yang A kita tuliskan dulu persamaannya. Fx sama dengan y sama dengan x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 4. Lalu kita cari untuk nilai A, nilai B, dan nilai C. Untuk nilai A nya sama dengan 1, untuk nilai B sama dengan negatif 3, dan untuk nilai C nya sama dengan negatif 4. Kemudian A sama dengan 1 lebih besar dari 0 karena A nya bernilai positif.
maka grafik fungsi terbuka ke atas. Selanjutnya, D sama dengan rumusnya B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. Sama dengan kita langsung substitusikan aja untuk nilai A, nilai B, dan nilai C-nya. Menjadi negatif 3 pangkat 2 dikurangi 4 dikali 1 dikali negatif 4 sama dengan 9 ditambah 16 sama dengan 25. Oleh karena D-nya lebih besar dari 0, yaitu 25, maka grafik memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Jadi, grafik fungsi berupa parabola yang terbuka ke atas dan memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Untuk yang B-nya, kita tuliskan persamaannya fx sama dengan y sama dengan negatif 2x pangkat 2 ditambah x dikurangi 5. Untuk nilai A-nya sama dengan negatif 2, untuk nilai B sama dengan 1, dan untuk nilai C sama dengan negatif 5. A sama dengan negatif 2, lebih kecil daripada 0. Karena A bernilai negatif, maka grafik fungsi terbuka ke bawah. Kemudian, D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. Kita substitusikan untuk nilai A, B, C-nya menjadi 1 pangkat 2 dikurangi 4 dikali negatif 2 dikali negatif 5 sama dengan 1 dikurangi 40 sama dengan negatif 39. Oleh karena D lebih kecil dari 0, yaitu negatif 39, maka grafik tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Jadi, grafik fungsi berupa parabola yang terbuka ke bawah dan tidak memotong serta tidak menyinggung sumbu X, atau seluruh grafik berada di bawah sumbu X. Nah, untuk selanjutnya, menggambar grafik fungsi kuadrat. Di sini terdapat langkah-langkahnya. Untuk langkah yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X diperoleh jika Y sama dengan 0, atau AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Untuk langkah yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y diperoleh jika X sama dengan 0, yaitu dengan mensubstitusikan nilai X sama dengan 0 ke dalam persamaan fungsi kuadrat. Langkah yang ketiga, menentukan sumbu simetri. Dengan persamaannya, X sama dengan negatif B per 2A. Langkah yang keempat, menentukan koordinat titik balik. Dengan persamaannya, Y sama dengan negatif D per 4A sama dengan negatif B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C per 4 kali A. Untuk langkah yang kelima, menentukan beberapa titik bantu lainnya jika diperlukan. Ambil sembarang nilai X elemen anggota bilangan real, kemudian substitusikan ke persamaan fungsi kuadrat. Dan untuk langkah yang keenam, membuat kurva parabola melalui titik-titik yang diperoleh pada langkah 1 sampai dengan langkah 5. Nah, untuk memahaminya lebih lanjut, kita langsung saja ke contoh soal ya. Di sini terdapat soal, gambarkan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5. Untuk penyelesaiannya, kita tuliskan dulu persamaannya, Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5, maka diperoleh nilai A-nya sama dengan 1, untuk nilai B-nya sama dengan negatif 4, dan untuk nilai C-nya sama dengan negatif 5. Karena A sama dengan 1 dan lebih besar dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Nah, kemudian untuk langkah-langkahnya, yang pertama, kita menentukan titik potong dengan sumbu X, yaitu dengan Y-nya sama dengan 0. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5. Maka kita substitusikan untuk nilai Y sama dengan 0, yaitu 0 sama dengan, nah, kita cari dua angka yang apabila dikalikan hasilnya negatif 5 dan apabila dijumlahkan hasilnya negatif 4, yaitu untuk nilainya 1 dan negatif 5, karena jika dikalikan 1 dikali negatif 5 hasilnya negatif 5, dan apabila dijumlahkan 1 ditambah negatif 5 hasilnya negatif 4. Jadi untuk nilai X nya sama dengan X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 5. Jadi titik potong grafik dengan sumbu X adalah di titik negatif 1,0 dan 5,0. Kemudian untuk langkah yang kedua, mencari titik potong dengan sumbu Y, yaitu X nya sama dengan 0.
kita langsung substitusikan saja untuk X sama dengan 0 ke persamaan fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5 sama dengan 0 pangkat 2 dikurangi 4 kali 0 dikurangi 5, maka hasilnya negatif 5. Jadi titik potong grafik dengan sumbu Y adalah di titik 0, negatif 5. Nah, kemudian untuk langkah yang ketiga, kita mencari sumbu simetri dengan rumusnya X sama dengan negatif B per 2A sama dengan, kita substitusikan saja untuk nilai B nya sama dengan negatif 4, negatif 4 per 2 dikali A nya sama dengan 1 sama dengan 4 per 2, karena di sini negatif dikali negatif hasilnya positif, yaitu 4 per 2 sama dengan 2, jadi sumbu simetrinya adalah 2. Kemudian untuk langkah yang keempat, kita mencari koordinat titik balik dengan rumusnya Y sama dengan negatif D per 4 dikali A sama dengan negatif B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C per 4 kali A sama dengan negatif 4 pangkat 2 dikurangi 4 dikali 1 dikali negatif 5 per 4 dikali 1 sama dengan 36 per 4 sama dengan negatif 9. Jadi koordinat titik baliknya adalah negatif 9. Kemudian kita gambarkan grafik ke dalam koordinat kartesius sebagai berikut. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Tadi kan untuk titik potong pada sumbu X nya yaitu negatif 1 dan 5. Kemudian untuk titik potong pada sumbu Y nya yaitu negatif 5. Kemudian untuk titik sumbu simetri yaitu 2. Dan untuk titik koordinat titik baliknya yaitu negatif 9. Nah, kita buat titik yaitu di negatif 1, negatif 5, yaitu di negatif 9 dan 2, kemudian di titik 5. Kemudian kita hubungkan saja, kita buat kurva seperti ini, yaitu kurvanya menghadap ke arah atas. Nah, ini negatif 1 dan 5 itu merupakan titik potong sumbu X. Untuk negatif 5 merupakan titik potong sumbu Y. Untuk 9 merupakan koordinat titik balik. Dan untuk 2 merupakan sumbu simetri. Jadi kurang lebihnya gambarnya seperti ini. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, jangan pantang menyerah untuk belajar matematika. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.